Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat sore dan selamat beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita harus di rumah saja, tapi yang pastinya kita bertemu di hadirat Tuhan melalui penyembahan kita bersama. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan di dalam penyembahan. Kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Kemenangan Iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Ayat yang pertama. Kepadamu Tuhan pada sore hari ini, layak dan patut untuk kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Karena hanya oleh anugerah Tuhan sajalah kami ada sampai pada sore hari ini. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami beberapa hari menjalani minggu ini. Semua kami boleh lewati hanya oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan semata. Hingga pada sore hari ini kami ada di hadirat Tuhan, bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Dan kami mohon kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sehingga ibadah yang kami lakukan berkenan kepadamu. Kami semua diberkati untuk semakin teguh dalam iman kami kepada Tuhan. Dan dalam rangkaian penyembahan kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang akan menerangi hati kami, memampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu, untuk kami boleh imani, realisasikan dan perkatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan melandasi ibadah kita dengan firman Tuhan yang saya sudah pilih dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka,
percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan di sore hari ini. Dan melalui pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau belajar di bawah satu tema, yaitu penderitaan dan pemeliharaan Tuhan. Penderitaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam mengiring dan melayani Tuhan, kita sering diperhadapkan pada kondisi yang tidak mudah. Cepat atau lambat, pasti mendapat perlawanan dari si iblis dan orang-orang yang mau dipakainya. Kondisi sulit seperti ini pun bukan hanya dialami oleh orang-orang yang percaya hari ini, tetapi sepanjang sejarah gereja, perjalanan orang Kristen diwarnai oleh berbagai penderitaan. Sama seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas di Filipi. Ketika itu Paulus dan Silas bertemu dengan seorang hamba perempuan yang memiliki rotenung, atau dengan kata lain dia seorang dukun. Dari pekerjaannya sebagai seorang dukun, ia mendapatkan hasil yang sangat banyak. Namun sangat disayangkan bahwa perempuan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang serakah dengan uang, yang sama sekali tidak peduli dengan kenyamanan orang lain. Sehingga ketika Paulus bertemu dengan perempuan yang memiliki rotenung ini, Paulus mengusir rotenung yang ada menguasai perempuan ini, sehingga perempuan ini dibebaskan dan tentu ia tidak bekerja lagi sebagai seorang dukun dan pastinya ia kehilangan penghasilan. Menyaksikan itu, tuan-tuan perempuan ini sangat marah. Itu sebabnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Namun sebelum Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, Paulus dan Silas juga dianiaya sampai tubuhnya luka-luka dan mereka sangat kesakitan. Masih dalam kondisi kesakitan karena luka yang ada pada tubuh mereka, mereka dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Jadi sempurnalah penderitaan Paulus dan Silas. Namun dalam kondisi seperti ini, Paulus dan Silas tidak pernah putus asa dan tidak pernah merasa sedih. Itulah sebabnya pemeliharaan Tuhan yang sempurna nyata di dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya Paulus dan Silas yang akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di tengah penderitaan, tetapi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun ada hal penting yang harus kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, yaitu yang pertama, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam ayatnya yang ke-25. Mengucap syukur dalam segala hal atau mengucap syukur dalam segala keadaan atau dalam segala kondisi. Adalah hal yang biasa jika kita bersyukur waktu kita sehat atau waktu kita baik, waktu kita berhasil. Tetapi sangat sulit bagi kita untuk bersyukur ketika kita sedang dalam penderitaan seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Namun Paulus dan Silas adalah orang-orang yang belajar bersyukur dalam segala kondisi. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Itu artinya mereka bersyukur atas kondisi yang Tuhan izinkan mereka alami. Walaupun tubuh mereka sakit karena penganiayaan, walaupun penjara bawah tanah adalah tempat mereka, walaupun pasung bukan hanya mengikat tetapi menyakiti mereka, tapi itu semua tidak berhasil untuk menghalangi mereka berdoa dan menyembah Tuhan dengan puji-pujian. Mereka memuji Tuhan
karena mereka merasa pantas untuk menderita karena nama Tuhan. Dan juga mereka percaya bahwa Tuhan akan menopang, Tuhan akan menghibur dan menguatkan mereka di tengah penderitaan yang mereka rasakan. Pujian mereka kepada Tuhan selain menghibur dan menguatkan diri mereka sendiri, juga membawa kesaksian bagi banyak orang, khususnya orang-orang yang ada di penjara pada waktu itu. Mereka terus bersaksi walaupun kondisi tidak memungkinkan, karena selalu ada jalan bagi mereka yang mau melakukannya. Dan ini menginspirasi kita untuk terus memuji Tuhan, baik atau buruk keadaan kita. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu jemaat, mari kita tetap bersyukur dalam segala kondisi hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Kemudian yang kedua, tekun berdoa. Paulus dan Silas berdoa untuk mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan di tengah penderitaan mereka. Mereka yakin bahwa Allah akan menyempurnakan pemeliharaannya di tengah penderitaan berat yang mereka alami. Mereka juga berdoa supaya penderitaan yang mereka alami justru menyebarkan Injil lebih lagi. Dan juga berdoa untuk orang-orang yang telah menganiaya mereka, agar Allah mengampuni serta membalikkan hati mereka. Di sini kita mendapat satu kebenaran, bahwa tidak ada tempat dan tidak ada waktu yang tidak cocok untuk kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Tergantung bagaimana sikap hati kita. Seriuskah kita, tuluskah kita, ataukah hanya sekedar kebiasaan belaka. Pujian dan penyembahan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ternyata berkenan kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan membebaskan mereka dari penjara secara ajaib. Dan bukan hanya itu, dikatakan bahwa banyak orang yang bertobat, banyak orang yang mengenal Tuhan melalui apa yang terjadi di tengah kehidupan Paulus dan Silas, termasuk kepala penjara dan seisi rumahnya yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka dibaptis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ada penderitaan, selalu ada pemeliharaan. Kalau penderitaan itu hebat, berarti pemeliharaan Tuhan lebih hebat lagi. Kalau penderitaan itu sempurna, maka pemeliharaan Tuhan lebih sempurna lagi. Karena itu, mari kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan mari kita tekun berdoa, maka pemeliharaan Tuhan akan selalu nyata di kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, saya menyampaikan bahan-bahan doa yang kita akan doakan. Bahan doa yang pertama, kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kita dalam menjalani hari lepas hari sampai hari ini. Kita semua masih ada karena anugerah Tuhan. Dan kita terus berdoa biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan, baik secara fisik untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita, maupun secara rohani untuk tetap teguh dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan di segala kondisi hidup. Yang kedua, kita berdoa untuk keluarga kita. Biarlah damai sejahtera dan kebahagiaan tetap menjadi bahagian kita, dan keluarga kita tetap jadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar. Yang ketiga, kita berdoa untuk persekutuan kita jemaat Tuhan. Biarlah dalam persekutuan kita Tuhan dipermuliakan, kita juga tetap jadi kesaksian yang baik di tengah masyarakat di mana kita ada. Kita berdoa untuk jemaat dalam berbagai kondisi hidup. Kita doakan mereka yang sedang sakit sementara dalam pemulihan. Ada beberapa yang sedang sakit dan sementara dalam pemulihan. Kita doakan biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kita juga doakan jemaat yang lalai secara rohani, supaya mereka boleh disadarkan dan mereka juga tahu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita doakan mereka yang lanjut usia, sehingga walaupun fisik lemah karena umur dan karena berbagai macam penyakit, tapi iman mereka tetap teguh kepada Tuhan. Kita juga doakan jemaat dalam segala usaha dan rencana mereka.
apapun yang mereka sedang kerjakan dan usahakan, biarlah itu semua boleh berhasil untuk mereka pakai membiayai hidup dan juga mereka pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita dalam bangku pendidikan, biarlah Tuhan memberikan hikmat, ada yang belajar di sekolah umum, ada yang belajar firman Tuhan, kiranya mereka semua sukses, mereka semua berhasil untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, terlebih khusus kondisi saat ini yang semakin tidak menentu karena penyebaran COVID-19. Kita doakan biarlah Tuhan segera memberikan pemulihan. Kita juga doakan pemerintah untuk menjalankan roda kepemerintahan sehingga oleh hikmat Tuhan boleh menjalankan kepemerintahan dengan baik. Kita juga doakan para medis yang memberikan penanganan kepada pasien dan juga pasien untuk bisa disembuhkan. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang berniat jahat yang ingin menghancurkan NKRI yang kita cintai. Kita juga doakan kegiatan pelayanan kita untuk minggu ini dan juga minggu depan, biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika masih ada bahan doa lain, nanti Bapak, Ibu, dan Saudara menambahkannya. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa kita, dan kita akan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 185 ayat yang pertama. Aku berserah, aku berserah. Nyanyian kemenangan iman nomor 185 ayat 1. Yesus tu buruk
Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Saatku tak melihat jalanmu. Jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Demikian ibadah doa kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.